Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kebiasaan kami dari pembuatan makalah hingga hasil dari kebiasaan kami tentang minuman kelapa muda. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan oleh pertama Zulkifli, saya sendiri dengan NIM 2117117, dan Afrido Ahmad dengan NIM 2117085, dan Fadli Ilhami dengan NIM 2117114, dan Muhammad Faruk Ikhwan dengan NIM 2117086, Halim Perdana Putra dengan NIM 2117102, Febi Novikasari dengan NIM 2117098, Reza Pasma dengan NIM 2117118, dan Nadia Fitri Ramadhani dengan NIM 2117094. Nah, di sini kami dari kelompok 1 itu mengambil topik dari kebiasaan kami, yaitu tentang minuman kelapa muda. Nah, adapun latar belakang dari kami membahas ataupun mengambil dari minuman kelapa muda ini, yang pertama adalah kita tahu bahwasanya kehidupan kita itu membutuhkan minuman, ataupun sepertiga dari anggota tubuh kita ini adalah air. Nah, minuman itu merupakan salah satu kebutuhan tubuh yang bisa melancarkan pencernaan, yang bisa membuat badan fisik kita ini menjadi kuat. Nah, dengan adanya minuman kelapa muda ini, maka tujuan ataupun latar belakang kami membuat ataupun mengangkat topik kebiasaan kami dengan minuman kelapa muda, yaitu adalah minuman kelapa muda ini bisa berpotensi untuk menyegarkan tubuh serta pun dahaga. Yang paling penting sekali adalah minuman kelapa muda ini memiliki ataupun membuat terdapat kandungan yang berkhasiat, yaitu pun memberikan manfaat dari buah kelapa muda ini. Bisa kita meminum dengan es, ataupun dengan susu, ataupun langsung original minuman kelapa muda ini. Karena minuman kelapa muda ini berkhasiat untuk masyarakat yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Nah, ataupun mahasiswa yang stres akan pekerjaan ataupun tugas kuliahnya yang begitu memadat, gitu kan. Dengan meminum kelapa muda ini, itu akan menyegarkan, akan merefresh kembali pikiran-pikiran yang ada, yang sudah memadati semua aktivitas dari pagi sampai sorenya. Nah, minuman kelapa muda ini sangat terjangkau, yang bisa ada di dompet masyarakat umum, ada di dompet mahasiswa, ataupun dalam kalangan sekolah pun ada, gitu kan. Hanya Rp8.000 bisa membawa pulang satu buah minuman kelapa muda. Nah, di sini pun kami akan memberikan delivery order ataupun pengantaran minuman kelapa muda ini untuk wilayah sekitarnya, seperti Bukit Tinggi ataupun di Tanjung Alam. Itu kami akan memberikan delivery order, yang dimana pengirimannya hanyalah gratis, namun yang hanya dibayar hanyalah pembelian minuman kelapa muda tersebut. Tujuan dari program yang kami buat ini tentu ada memiliki tujuan. Kami tidak memberikan satu wilayah ini tidak memiliki tujuan. Yang pertama itu adalah melatih kreativitas mahasiswa dalam melihat peluang usaha dan untuk membuat usaha yang berkelanjutan.
Dalam usaha Gapah Muda ini, mahasiswa akan melihat bagaimana situasi dan kondisi masyarakat yang pada saat ini dengan cuaca panas ataupun cuaca kemarau, maka kehausan ataupun peningkatan minum itu akan drastis tambah. Nah, cuaca yang panas akan menimbulkan haus gitu. Maka minuman Gapah Muda ini sangatlah efisien dalam melihat peluang usaha. Dan minuman Gapah Muda ini sifatnya bisa berkelanjutan, bisa yang dimana berkelanjutan di sini maksudnya itu adalah tidak melihat situasi ataupun kondisi. Bisa minuman Gapah Muda ini bisa menetap di situasi apapun, baik itu untuk di pagi hari, siang hari, ataupun di malam hari. Bisa untuk siapapun. Nah, inilah usaha yang sangat signifikan ataupun yang sangat tepat untuk menjadi peluang usaha ataupun usaha yang berkelanjutan. Nah, yang kedua itu mewujudkan atau jiwa entrepreneurship sedari dini. Nah, kita tahu bahwasanya dalam mahasiswa ini itu tidak memiliki, dimana entrepreneurship-nya itu belum muncul sekali gitu. Bukan tidak memiliki, tapi belum muncul. Nah, dengan adanya keusahaan ini akan menumbuhkan sikap entrepreneurship-nya dalam berusaha, ataupun ia bisa menjadi leadership sekaligus dalam bidang usaha. Dan yang selanjutnya adalah menciptakan minuman yang higienis. Nah, minuman Gapah Muda ini sangatlah higienis sekali, yang dimana jika ada yang membeli, maka minuman Gapah Muda itu langsung dibelah, bukan dibelah dulu baru mencari pembeli. Dan selanjutnya adalah mempelajari bagaimana mengembangkan ide-ide usaha. Nah, dengan adanya minuman Gapah Muda ini, maka itu akan menemukan ide-ide usaha. Bagaimana Gapah Muda yang original ini bisa ditambahkan dengan minuman-minuman yang lain. Seperti minuman Gapah Muda bisa diseduh dengan teh, bisa diseduh dengan jus, bisa diseduh dengan es, dan bisa diseduh dengan susu, apalagi ditambah dengan untuk menambah protein itu diseduh dengan telur dan ditambah dengan susu. Nah, dengan adanya usaha ide-ide tersebut, maka variasi dalam meminum Gapah Muda itu pun akan bertambah. Dan selanjutnya itu adalah memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Ini yang tidak penting sekali, itu adalah memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Dengan adanya kewirausahaan kami ini, maka akan bisa terpenuhi tugas dari bidang kewirausahaan. Nah, selanjutnya itu tentang manfaat. Kita tahu bahwasanya setiap aktivitas yang kita perbuat itu harus memiliki manfaat. Nah, manfaat yang pertama adalah berguna untuk melatih kemampuan kewirausahaan. Dengan adanya mata kuliah ini dan diberikan tugas tentang langsung terjun ke lapangan bagaimana cara berusaha, maka di sini akan menumbuhkan tentang melatih kemampuan kewirausahaan sejak dini. Yang dimana kita tahu bahwasanya kewirausahaan ini tidaklah sangat mudah gitu kan. Yang dimana kita harus melihat peluangnya, dimana kita harus melihat sisi buruknya, bagaimana kita harus melihat keuntungannya gitu. Maka di sini akan melatih seorang mahasiswa untuk berusaha lebih lanjut. Nah, yang kedua, manfaat dari kewirausahaan ini itu adalah menambah pengalaman dalam bidang kewirausahaan. Setiap masa depan yang sukses akan memiliki pengalaman yang buruk. Setiap pengalaman yang buruk itu akan mempengaruhi masa depan yang cerah. Nah, disinilah apabila seorang mahasiswa itu sudah memiliki pengalaman dalam bidang usaha, maka dia akan melihat sudah kompeten sekali, segitu kan.
bagaimana ia bisa melihat peluang-peluang dalam bidang berusaha. Dan selanjutnya adalah menjadikan mahasiswa yang lebih mandiri dan dalam mencari penghasilan. Pada saat sekarang ini kita lihat bahwasanya banyak sekali mahasiswa yang masih tergantung dengan penghasilan orang tuanya. Dengan adanya kewirausahaan ini, maka di sini akan mendidik ataupun menjadikan mahasiswa ini lebih mandiri dalam mencari penghasilan. Modal dalam minuman kelapa muda ini sangatlah sedikit gitu. Maka dengan ini menjadikan mahasiswa ini harus mandiri dalam mencari penghasilan, yang dimana ia menjadi bos dalam berwirausaha, bukan menjadi anak buah. Ini yang penting sekali. Dan selanjutnya adalah mengisi waktu luang dengan menghasilkan uang. Bahwa kita tahu setiap mahasiswa yang kuliah itu memiliki banyak waktu yang luang. Seperti ia masuk pagi jam 7.15, maka dia akan pulang jam 11 ataupun jam setengah 11 gitu kan, ataupun bisa dia pulang jam 1:30. Nah, setelah ia pulang jam setengah 1, dia akan pulang langsung ke kosnya, ataupun ia langsung pulang ke temannya, ataupun ia pulang ke kantin. Maka dia habiskan waktu tersebut selama jam dari setengah 1 sampai sore itu hanyalah untuk sia-sia saja. Dengan adanya ini, maka setiap waktu yang terbuang itu akan menghasilkan uang. Nah, jadi tidak ada waktu yang terbuang dalam aktivitasnya dalam agenda sehari-hari. Setiap ia pulang, dia pun bisa berjualan untuk menghasilkan uang. Karena usaha kelapa muda ini bisa dibuka setelah kita, baik itu jam 11, baik itu jam 1, baik itu jam 2. Tapi sebagusnya ini dibuka pada saat sebelum tengah hari gitu Bang, ataupun jam 11. Nah, demikianlah latar belakang, tujuan dan manfaat yang saya bisa jelaskan, dan selanjutnya itu adalah akan dijelaskan oleh teman-teman saya tadi yang sudah saya sebutkan dari awal. Baik, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang profil dari minuman kelapa muda. Minuman kelapa muda adalah minuman yang sangat bermanfaat dan sangat berkhasiat bagi tubuh. Kenapa? Karena air dari kelapa muda memiliki sekali banyak manfaat. Salah satunya adalah air dari kelapa muda tersebut dapat membunuh racun-racun yang berada di dalam tubuh. Dan daging dari kelapa muda tersebut yang memiliki tekstur yang lembut memiliki juga vitamin-vitamin yang baik untuk tubuh apabila kita mengkonsumsinya. Dan apalagi belakangan ini cuacanya yaitu sangat terik, jadi air kelapa muda ini sangat cocok untuk melepaskan dahaga. Tentu air kelapa itu memiliki harga yang sangat murah meriah, hemat di kantong, dan banyak manfaat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadli Ilhami akan melanjutkan presentasinya. Yang kedua itu gambaran usaha. Nah, gambaran usaha ini yang pertama itu adanya segmentasi pasar. Nah, yang menjadi segmentasi atau pelanggan dari minuman kelapa muda ini adalah orang-orang yang pecinta minuman segar, baik itu dari anak-anak, remaja maupun sampai orang tua. Nah, yang kedua yaitu adalah target pasar. Nah, minuman ini akan dijual di daerah Bale Endah, karena di Bale Endah belum ada orang yang menjual minuman kelapa muda di sekolah, terutama di lapangan kantin, Polres Bukit Tinggi, dan di rumah sakit umum pusat. Yang ketiga itu positioning. Nah, positioning ini ada juga pembagiannya. Yang pertama itu adanya produk atau produk. Nah, kelapa adalah
buah yang mengandung mineral yang tinggi dan antioksidan. Selain itu, kelapa juga dapat menambah ion tubuh manusia sehingga manusia tidak akan kekurangan cairan. Nah, pembagian yang keduanya yaitu adanya price atau harga. Nah, harga yang ditawarkan sangat kompetitif dan bersaing. Maka dengan itu penetapan harga harus disesuaikan dengan harga umum, yaitu 8.000 saja. Yang ketiga itu adalah promotion atau promosi. Nah, target dari usaha ini adalah semua kalangan, baik itu dari anak-anak, remaja, bahkan sampai orang tua. Nah, promosi ini dilakukan dengan cara menyebarkan brosur, pamflet, dan juga kartu nama. Nah, yang terakhir itu adanya place atau tempat. Nah, tempat dari ini beralokasikan di dekat Pasar Amor Batagak dan juga di Simpang Tanjung Alam. Nah, itulah presentasi dari saya. Kembalikan kepada Baiklah, saya Muhammad Faruk Ikhwan akan melanjutkan presentasi kami bagian C tentang kebutuhan usaha, yang mana di sini ada dua pembahasan penting. Yang pertama peralatan usaha dan yang kedua penetapan harga. Yang pertama peralatan usaha. Terkait dengan peralatan usaha yang dibutuhkan dalam usaha kelapa muda ini, diantaranya yang pertama pisau, yang kedua sedotan, yang ketiga teko, yang keempat meja, yang kelima landasan kayu, yang keenam sendok kerok, dan yang terakhir kantong plastik. Dan juga bahan utama dari kelapa muda ini yaitu kelapa muda itu sendiri. Dan yang kedua itu terkait dengan penetapan harga. Untuk satu cup minuman kelapa muda ini dibanderol dengan harga yang cukup murah dan juga ramah di kantong masyarakat, yaitu seharga Rp8.000 saja. Dan juga adapun rincian biaya tentang bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kelapa muda ini, yang pertama itu kelapa muda sebanyak 110 buah seharga Rp550.000, dan yang kedua plastik pening sebanyak 10 kantong seharga Rp88.000, dan yang ketiga teko sebanyak 4 buah seharga Rp20.000, dan yang keempat plastik pening sebanyak 2 kg seharga Rp64.000, dan yang kelima karet gelang 1 kilo seharga Rp25.000, dan yang keenam sendok kerok 4 buah seharga Rp20.000, dan yang terakhir pipet plastik sebanyak 5 kantong seharga Rp75.000. Dan jadi total semua bahan yang diperlukan itu seharga Rp842.000. Itulah hasil presentasi dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi videonya, yang mana pada poin D, laporan penjualan. Modal awal yang digunakan untuk melakukan praktek kewirausahaan ini berasal dari dana pribadi masing-masing anggota kelompok, yaitu 100.000 per orang. Jadi 100.000 dikali 8 orang, yakni 800.000. Laporan penjualan minuman kelapa muda pada minggu pertama. Pada minggu pertama ini total yang terjual itu 59 buah. 59 buah dikali 8.000 sama dengan Rp592.000. Sedangkan modal kami pada minggu pertama ini adalah Rp236.000. Dan keuntungan kami ataupun laba kami pada minggu pertama ini adalah Rp356.000. Selanjutnya pada minggu kedua mengalami peningkatan dari minggu sebelumnya, dikarenakan adanya pemberitahuan bahwa ataupun sejenis slogan ataupun poster yang kami sebarkan melalui media telekomunikasi ataupun dari mulut ke mulut orang-orang sekitar daerah kami tempat menjual. Dan yang laku pada minggu kedua ini adalah totalnya 328 buah, yang mana 328 buah ini menghasilkan uang Rp2.624.000. Sedangkan modal yang kami keluarkan pada minggu kedua ini adalah
Rp1.312.000. Sedangkan laba ataupun keuntungan yang kami dapatkan pada minggu kedua ini adalah Rp1.312.000. Baik, mungkin itu dari saya kembalikan. Baiklah, saya Febi Novikasari akan melanjutkan presentasi dari saudara saya sebelumnya tentang laporan penjualan usaha kami pada minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, adapun pada minggu ketiga total kelapa yang terjual sebanyak 340 buah. Modal yang kami keluarkan sebanyak Rp1.312.000, sedangkan total penjualan kami sebanyak Rp2.624.000. Laba atau keuntungan yang kami dapatkan pada minggu ketiga ini sebanyak Rp1.312.000. Adapun minggu keempat, total kelapa yang terjual sebanyak 338 buah. Modal yang kami keluarkan sebanyak Rp1.352.000. Total penjualan yang kami dapatkan yaitu sebanyak Rp2.704.000. Laba atau keuntungan kami pada minggu keempat sebanyak Rp1.352.000. Adapun untuk mencari laba keseluruhan, kita dapat menambahkan total laba yang telah kita dapatkan, baik itu dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, dikurangi modal tanpa kelapa. Nah, jadi dapat diketahui hasilnya sebanyak laba yang kita dapatkan selama 4 minggu tersebut yaitu Rp4.380.000 dikurangi Rp292.000. Jadi dapat kita raih laba keseluruhan sebanyak Rp4.088.000. Itulah laporan penjualan usaha dari kelompok kami. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Pasma, NIM 2117118, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang usaha minuman air kelapa muda kami. Yang pertama, yang poin E-nya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari produk yang kami tawarkan. Yang pertama adalah strike atau kekuatan dari usaha kami, yaitu usaha ini tidak membutuhkan modal yang besar dan proses pembuatannya atau pengolahannya itu sangat mudah. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan dari usaha kami, yaitu kelemahannya yaitu minuman yang kami tawarkan itu tidak bisa diawetkan terlalu lama karena tidak tanpa bahan pengawet dan tanpa pemanis buatan. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang dari usaha yang kami dirikan. Yang pertama adalah peluang usaha produk ini sangat tinggi karena produk ini digemari oleh semua kalangan dari usia yang kecil sampai usia yang muda atau yang tua. Selanjutnya itu memiliki khasiat bila meminumnya. Selanjutnya itu harga yang kami tawarkan itu cukup murah dan terjangkau bagi semua kalangan tadi. Yang keempat adalah threat atau ancaman dari usaha yang kami dirikan. Ancamannya itu jika ada banyak pesaing-pesaing yang sudah menjual dari produk ini. Selanjutnya itu jika terjadi kecelakaan produksi, usaha ini akan mengalami kerugian yang sangat besar. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nadira Fitri Ramadhani, NIM 2177094 akan membahas tentang kesimpulan dari proposal usaha yang kami buat. Nah, kesimpulan dari usaha yang kami buat ini yaitu kami dapat membuat usaha dengan modal yang tidak terlalu besar dan kami pun bisa menggunakan modal tersebut dengan baik. Nah, modal awal yang kami gunakan dalam menjalankan usaha bisa kembali lagi dalam jangka waktu seminggu sampai 2 minggu. Nah, dari itu kita bisa memutar ulang kembali uang yang kita peroleh dari hasil usaha yang kita jalankan tersebut. Gunanya supaya usaha yang kita jalankan tersebut berlanjut atau tidak berhenti di tengah jalan saja. Nah, maka dari itu sangat diperlukan sekali kerjasama dari kita semua sebagai orang yang membuka peluang usaha. Dan
Dan untuk menarik pelanggan, kita sebagai pengusaha harus mempunyai sikap yang ramah tamah. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Saya selaku anggota meminta maaf dalam perkataan atau ucapan baik dari saya ataupun teman saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.